Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke WH Channel. Ini adalah video lanjutan daripada Dimensi 3 bagian kedua yang saya upload juga di channel ini. Ini hanya membahas tentang contoh soalnya saja. Kalau tadi ada materinya panjang, sekarang ini contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, kita punya persegi panjang ABCD dengan panjang AB 15, BC 8. Titik P terletak pada sisi AB dengan panjang AP sama dengan 9. Hitunglah jarak P ke C. Pertama-tama untuk menjawab soal-soal seperti ini, kita gambar dulu. Ya, kita gambar dulu sebuah persegi panjang. Anggap saja ini lurus semua. Ya, ini persegi panjangnya adalah persegi panjang ABCD. Nah, kemudian patokannya panjang AB 15 dan panjang BC-nya adalah 8. Titik P terletak pada sisi AB sehingga panjang AP 9, berarti AP lebih panjang daripada PB. Anggap ini P, ini 9, berarti ini adalah 6. Ya. Yang dicari adalah berapakah panjang jarak P ke C, berarti jarak P ke C. Yang diminta adalah garis yang ini. Kira-kira nyelesainya gimana? Kita perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku. Iya, PBC adalah segitiga siku-siku, yang siku-siku di B, karena ini adalah persegi panjang, berarti ini juga pasti siku-siku, siku-siku ini pasti siku-siku. Nah, untuk menjawab soal ini saya ambil segitiganya, segitiga PBC. Ini PBC, ini 8, ini 6. Ini cari PC kan? PC-nya berapa? Oke, untuk menjawab soal-soal dengan dalam segitiga siku-siku berlaku sebuah teorema tadi, yaitu teorema Pythagoras. Bunyinya karena PC yang miring, berarti PB kuadrat ditambah PC kuadrat sama dengan PC kuadrat. PB-nya berapa? 6, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan PC kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. 8 pangkat 2, 64 sama dengan PC kuadrat. Ini berarti kalau dijumlahkan 36 tambah 64, 100. Ya, ini PC kuadratnya. Berarti kalau minta PC, ini akan sama dengan akar 100, yaitu 10. Ya. Nomor 1 selesai. Nah, untuk contoh soal nomor 2. Nomor 2. Limas beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk tegak 4 dan rusuk alas 4. Hitunglah jarak titik A ke rusuk TB. Nah, sekarang perhatikan, kita punya limas. Ya, anggap aja ini limasnya bagus. Iya, saya hapus dulu. Limas segitiga. Limas segi 4. Berarti alasnya berbentuk segi 4. Cuma karena dia bilang ini panjang rusuk tegaknya 4, rusuk alas 4, dan ini limas beraturan, berarti panjang semua sisi alasnya itu adalah sama. Ya, ini saya gambar dulu. Agak sedikit ribet menggambar limas. Nah, anggap aja lurus. Nah, ini limas T A B C D. Nah, dia bilang rusuk tegaknya itu adalah TA, TB, TC, TD. Berarti ini adalah 4, ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4. Rusuk alas 4, berarti ini juga 4, 4, 4. Ya. Yang diminta adalah jarak titik A ke rusuk TB. Titik A ke rusuk TB, berarti yang diminta yang ini. Jarak ini ke sini berapa? Nah, ingat jarak harus tegak lurus. Anggap aja ini adalah O. Ya, berarti yang diminta adalah AO. Kalau kita ambil, ini saya ambil segitiga TAB. Kira-kira segitiga TAB ini segitiga apa? Segitiga TAB itu adalah segitiga sama sisi, karena ininya 4, 4 dan 4. Ini 4,
ini juga 4, ini juga 4. Maka kalau ditarik garis dari sini ke sini, ini pasti akan membagi 2 sama besar. Ini karena segitiga ini adalah sama sisi. Artinya adalah O, kalau di sini 4, ini dibagi 2, berarti ini adalah 2 dan 2. Ini siku-siku, ingat. Nah, berarti saya ambil lagi segitiganya. Kita boleh pakai segitiga ATO, boleh juga segitiga ABO. Kita ambil salah satu. Saya ambil segitiga yang mana ya? ATO aja. Ya, ATO di sini 4, di sini salah. Bukan 4-nya bukan di sana, tapi 4-nya itu di AT. Ya. Hapus dulu. Segitiga. AT-nya 4, kemudian ATO-nya yang 2. Nah, ini kan yang dicari sisi tegak, berarti karena dia segitiga siku-siku juga, berarti berlaku teorema Pythagoras. Bunyinya adalah TO kuadrat ditambah AO kuadrat sama dengan AT kuadrat. Berarti TO-nya 2 kuadrat ditambah AO nggak tahu. Ini yang dicari. AT-nya adalah 4 kuadrat. Berarti ini adalah 2 pangkat 2, 4. Ini 16, maka AO kuadrat sama dengan 16 kurang 4. Berapa? Saya lanjut di sini ya. Berarti AO kuadrat sama dengan 16 kurang 4 itu adalah 12. Maka AO sama dengan akar 12. Akar 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 3. Akar 4 itu adalah 2, akar 3 tidak bisa. Seperti ini. Ya, soal nomor 2 sudah selesai. 2 akar 3. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Bisa hapus dulu. Ya, soal nomor 3. Limas beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk tegak 4, rusuk alas juga 4, hitunglah jarak titik T ke bidang ABCD. Kalau tadi yang dicari adalah jarak titik A ke garis TB. Kalau sekarang jarak titik ke bidang. Ingat, langkah pertama kita gambar dulu. Ya, walaupun gambaran saya agak jelek, tapi yang penting dimengerti. Ya, ini ada limas lagi. Limas persegi, limas beraturan. T, A, B, C, D. Nah, yang diminta adalah jarak T ke bidang ABCD. Berarti yang diminta yang ini. Ya, ini yang diminta sama seperti tinggi limas. Nah, untuk mempermudah kita harus bantu dia dengan garis AC, atau bisa juga dengan garis BD. Anggap ini adalah O, yang dicari adalah TO. Ingat, ini harus tegak lurus, wajib. Nah, tadi ini panjangnya 4. Nah, kalau di sini 4 dan di sini 4, maka panjang AC itu pasti adalah 4 akar 2. AC itu adalah 4 akar 2. Karena tadi ini limasnya beraturan, maka ini wajib dibagi 2 sama besar. Maka karena AC-nya 4 akar 2, maka OC akan sama dengan AO sama dengan 2 akar 2. Karena dibagi 2 sama besar. Nah, sekarang saya ambil segitiganya. Segitiga yang saya ambil yang TOC aja. Ya, boleh TOC, boleh TAO. Saya ambil TOC. Ya. Siku-siku di O. TC itu panjangnya adalah 4, OC panjangnya adalah 2 akar 2. Nah, yang dicari yang tegak. Ingat, ini segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Bunyinya TO kuadrat ditambah OC kuadrat sama dengan TC kuadrat. TO-nya tidak tahu. OC-nya 2 akar 2 kuadrat. TC-nya adalah 4 kuadrat.
maka ini akan menjadi TO kuadrat tambah 2 pangkat 2, 4. Akar 2 kali akar 2, akar 4 itu 2. 4 kali 2, 8. Sama dengan 4 pangkat 2, 16. Maka TO pangkat 2 ini sama dengan 16 dikurangi 8. Berarti TO pangkat 2 sama dengan 8. Maka TO sama dengan akar 8. Akar 8 ini bisa dipecah menjadi akar 4 kali 2. Maka akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Itu 2 akar 2. Ya. Oke. Sudah semua soal sudah dibahas. Titik-titik, jarak titik ke titik sudah, titik ke garis sudah, titik ke bidang juga sudah. Kalau gitu, terima kasih telah menyaksikan. Semoga tadi penjelasannya mudah dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.